Hari Raya Galungan adalah perayaan besar umat Hindu Bali. Perayaan yang dilakukan setiap 210 hari sekali tersebut memiliki perhitungan berdasarkan wuku. Di India, terdapat hari perayaan yang mirip dengan Galungan bernama Diwali. Perayaan tersebut sama-sama merayakan kemenangan kebaikan, atau Dharma, atas ketidakbaikan atau adharma. Hari Raya Galungan memiliki serangkaian upacara yang panjang sekali. Mulai dari 35 hari sebelum Galungan, masyarakat Bali melakukan upacara di kebun. Mereka berdoa supaya hasil kebunnya bagus. Upacara doa di kebun tersebut dilakukan agar hasil kebun yang bagus dan dapat digunakan saat Galungan mendatang. Beberapa orang Bali memiliki setidaknya 2 hingga 3 kebun. Dari masing-masing kebun tersebut, mereka kerap berkunjung untuk berdoa. Doa ini dilakukan hanya di hari ke-35 sebelum Galungan. Rangkaian doa tersebut dinamakan dengan Tumpek Pengatak. Selanjutnya, umat Hindu Bali juga memiliki rangkaian upacara di hari ke-6 sebelum Galungan, yang dinamakan dengan Sugihan Jawa. Jawa di sini artinya bukan Pulau Jawa, atau orang Jawa. Jawa itu artinya luar, jadi tujuan Sugihan Jawa adalah upacara untuk membersihkan alam dan fisik di luar tubuh manusia. Masyarakat Hindu Bali, dalam upacara tersebut, juga akan mulai membersihkan pura, baik itu pura-pura di pedesaannya, atau pura keluarga, yang terletak di pekarangan rumah masing-masing. Selanjutnya, mereka akan lanjut melakukan sembahyang, untuk menyucikan dan membersihkan diri. Di hari ketiga, umat Hindu biasanya, akan serentak membuat tape, kue, beberapa makanan jajanan, dan juga sesajen. Sementara di hari keempat, adalah hari kosong, sehingga mereka bisa beristirahat sejenak, sebelum melakukan upacara keagamaan lain di hari esok. 2 hari sebelum Galungan, masyarakat Hindu Bali, akan mulai memasang dekorasi penjor, di halaman rumah dan di sepanjang jalan. Penjor adalah bambu lengkung, kemudian dihias, penjor itu lambang dari alam, sehingga penjor berisi buah-buahan, padi, hasil pertanian. Idealnya isi penjor itu, hasil pertanian dari kebun yang telah didoakan. Sementara pada saat sehari sebelum Galungan, biasa disebut dengan Hari Penampahan, umat Hindu di Bali akan mempersiapkan daging untuk upacara Galungan. Daging yang digunakan bisa daging babi, ayam, atau itik, namun umat Hindu Bali cenderung lebih suka menggunakan daging babi. Hari Penampahan dimanfaatkan sebagai hari untuk mempersiapkan makanan. Sajian pertama yang dibuat adalah sate. Sate untuk upacara Galungan terdiri dari 2 jenis, sate daging dan sate lilit. Sate lilit adalah sate khas Bali, yang terbuat dari daging babi, ikan, ayam, atau daging sapi yang dicampur dengan parutan santan, jeruk nipis, kelapa, bawang merah, dan merica. Selanjutnya, hidangan yang dibuat adalah lawar, yang merupakan campuran sayur dengan daging. Sayur untuk lawar sendiri biasanya terbuat entah dari nangka, kacang-kacangan, pakis, kelapa muda, bahkan bonggol pisang. Hari Raya Galungan selalu jatuh di hari Rabu. Pada saat perayaan besar tersebut tiba, umat Hindu Bali akan mulai sembahyang di pura-pura milik desa, mulai dari pukul 7. Biasanya, mereka sudah menentukan untuk berkunjung ke pura apa terlebih dahulu. Setelah usai bersembahyang, mereka melanjutkan perjalanan ke beberapa pura lain yang dimiliki oleh desa tempat mereka tinggal. Tapi biasanya, yang umum sih 3 pura saja. Itu harus dikunjungi. Setiap desa adat di Bali mempunyai 3 pura utama: pura kelahiran atau penciptaan, pura kehidupan atau pemeliharaan, dan pura kematian atau penghancuran. Setiap wilayah di Bali tidak pernah hanya punya 1 pura saja, minimal 3. Pura-pura tersebut terdiri dari pura desa, pura puseh, dan pura dalem. Pura desa merupakan pura untuk pemujaan Dewa Brahma, sementara pura puseh adalah tempat pemujaan Dewa Wisnu. Kemudian pura dalem adalah tempat memuja Dewa Siwa. Terkadang, di desa juga ada pura yang namanya Pura Subak. Kalau desa memiliki sistem irigasi, atau pengairan sawah, makanya setiap Galungan itu kita keliling ke setiap pura yang ada di desa. Seusai sembahyang di pura, mereka akan kembali ke rumah masing-masing, untuk lanjut bersembahyang di tempat suci yang mereka miliki.
Sehari setelah Galungan, atau kerap disebut Umanis Galungan, biasanya akan ada barong untuk ngelawang. Barong akan diperciki tirta, atau air suci dan sesajen, sebelum berkeliling desa adat. Hal ini dilakukan untuk memberikan keselamatan dari wabah penyakit. Barong yang dibawa oleh beberapa masyarakat tersebut akan berkeliling sampai 35 hari setelah Galungan. Ngelawang juga berlangsung sampai keluar desa, sampai Pegat Uakan. Selain itu, biasanya Umanis Galungan dimanfaatkan sebagai hari untuk saling berkunjung ke rumah saudara, dan ke beberapa tempat wisata. Sehari setelah Galungan, akan ada banyak upacara keagamaan di beberapa pura besar di Bali. Kemudian, perayaan hari besar umat Hindu akan berlanjut hingga hari ke-10, yaitu Hari Raya Kuningan. Hari tersebut selalu jatuh di hari Sabtu. Jika Galungan, para dewa turun untuk merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan bersama umatnya, maka saat Kuningan, para umat akan mengembalikan para dewa ke alamnya. Galungan tidak identik dengan Kuningan, itu beda. Galungan itu hari kemenangan Dharma atas Adharma. Kuningan, penutup dari rangkaian upacara, di mana para dewa dan para leluhur dikembalikan ke alamnya masing-masing. Kuningan memiliki rangkaian yang dimulai pada sehari sebelum hari raya, yang dinamakan dengan penampahan Kuningan. Rangkaian saat penampahan Kuningan tidak jauh berbeda dengan penampahan Galungan. Sebab, seluruh umat Hindu Bali juga mempersiapkan beberapa sesaji dan makanan untuk kelengkapan upacara. Sementara hari setelah Kuningan, namanya adalah Umanis Kuningan, dan kegiatannya sama seperti Umanis Galungan. Makna perayaan Kuningan untuk menegaskan kembali kemenangan Dharma. Maka dari itu, upacara biasanya memakai simbol-simbol kemenangan seperti tamiang. Tamiang biasanya dipasang di sudut-sudut bangunan. Demikian sedikit informasi mengenai rangkaian upacara Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk notifikasi video baru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.